Saudara, calon bos ibu kota baru, namanya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, menguasai seluruh proyek dan aktivitasnya. Termasuk proses pindah kilat 4 tahun ke depan 2024, melibatkan uang triliunan, termasuk potensi permasalahan alias gesekan dengan warga lokal. 4 nama disebutkan Presiden Jokowi, ada menteri, bupati, hingga Ahok yang dipermasalahkan sebagai mantan napi. Bagaimana sesungguhnya? Seberapa mungkin kepastiannya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Ikuti saya dalam Ahok dan Utak-Atik Gubernur Ibu Kota Baru. Yang namanya kandidat banyak. Pak Ahok. Saudara, mengonfirmasi kepastian nama-nama termasuk Basuki Cahayapurnama menjadi calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang baru. Saya mewawancarai teman dekat dari Basuki Cahayapurnama Ahok, Jarod Saiful Hidayat. Belum apa-apa udah demo. Nah itu yang saya tuh geli sendiri gitu loh ya. Bagaimana dengan pandangan sebagian kalangan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi hendak kembali menarik Pak Ahok ke ranah politik untuk dipersiapkan tahun 2024 Pilpres? Padahal dia kontroversial, dimanapun dimunculkan Ahok itu pasti kontroversial, suka melawan aturan. Tapi kan orang bisa insaf juga. Apakah tidak ada 270 juta orang yang kualitasnya lebih bagus dari Ahok, yang tidak kontroversial? Kalau seandainya kita bicara Pak JK yang memang sering dikenal lebih cepat, lebih baik, mendobrak aturan, bedanya dengan Pak Ahok apa? Saudara, bagaimana sesungguhnya hingga Presiden Jokowi menyebutkan ada 4 nama, menteri, bupati, profesional, hingga Basuki Cahayapurnama Ahok. Berikut informasinya. 2, Pak Ahok. Proyek raksasa, pembangunan ibu kota negara baru dikebut. Pasca mendapatkan desain kawasan akhir Desember lalu, pemerintah serius mematangkan rencana induk pembangunan alias master plan. Jalan raya, sumber air, transportasi, listrik, hingga jaringan komunikasi lengkap akan saling terintegrasi. Rencana induk master plan juga menjadi dasar penyusunan rancangan undang-undang ibu kota negara baru. Dasar bekerja semua langkah membangun ibu kota. Minta dilakukan langkah-langkah percepatan. Yang pertama, segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota. Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR setelah reses. Pemerintah menyiapkan tahapan pindah ibu kota 4 tahun ke depan. Pada tahun ini, 2020, selain melengkapi peraturan, pemerintah juga akan membentuk lembaga khusus. Lembaga khusus ini akan menangani proses pindah ibu kota baru. Tahun berikutnya, 2021, giliran persiapan lahan. Tahap awal, 40.000 hektar siap digelar. Sementara pada 2022, dimulai proses pembangunan seperti Istana Negara, gedung strategis pemerintah, TNI Polri, gedung lembaga-lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hingga target tahun 2024,
ibu kota negara resmi akan dipindahkan dari Jakarta menuju Pulau Kalimantan. Untuk melaksanakan semua ini, dibutuhkan sosok tertinggi yang memimpin semua gugus tugas. Tersebutlah 4 nama kandidat. Kriteria khusus mungkin Sampaikan. dari kalangan apa aja? Yang namanya kandidat ya memang banyak. Ada kriteria kriterianya. 1, Pak Bambang Brojo. 2, Pak Ahok. 3, Pak Tumiono. 4, Pak siapa? Pak Azwar Anas. Bicara pindah ibu kota baru, tidak bisa lepas dari sosok Bambang Brojonegoro. Menteri Riset dan Teknologi Menristek memiliki peran penting, terutama ketika ia menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Kala itu, Bambang kerap menyuarakan soal pentingnya pindah ibu kota demi pemerataan ekonomi. Kuda hitam lainnya adalah Bupati Banyuwangi, Azwar Anas. Di bawah kepemimpinannya, Banyuwangi meraih banyak penghargaan, di antaranya Kabupaten Terinovatif hingga Pembangunan Daerah Terbaik oleh Presiden Jokowi. Selanjutnya, Tumiono, Direktur Utama PT Wijaya Karya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi, tiba-tiba menarik perhatian. Tumiono tidak pernah terlibat langsung di pemerintahan. Ia justru banyak berkecimpung di perusahaan milik negara. Yang mengejutkan, muncul nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Komisaris Utama Pertamina ini memang sosok penuh pro dan kontra, selain dikenal lugas, blak-blakan. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok membenahi Kalijodo, Kampung Pulo, dan membangun Simpang Susun Semanggi. Ahok pun didapuk sebagai tokoh anti korupsi oleh sejumlah lembaga. Meski ada pula langkahnya yang dinilai lain, bertanggung jawab atas sejumlah kasus bermasalah. Atas penyebutan nama Ahok, pro kontra langsung mencuat. Ahok punya pengalaman untuk menjadi kepala otorita, saya kira salah satu kandidat yang baik. Perkataan Caimin pun diamini Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur, tempat ibu kota baru berada. Mereka tegas mendukung Ahok menjadi pimpinan ibu kota baru. Namun, ada pula pihak yang kontra. Alangkah melencengnya kalau kita sekarang setiap ada posisi terbuka itu dia dijadikan pembicaraan. Biarkan dia bertugas, kita beri support, kita beri tentunya juga pemantauan hasil kerjanya seperti apa. Sehingga baru saja ditunjuk, belum sampai 6 bulan dia bertugas, kita belum bisa memantau kinerjanya, tapi sudah didorong-dorong. Jadi menurut saya berikan kesempatan dia bekerja dan membuktikan hasil pekerjaan. Bagaimana sesungguhnya kemungkinan Ahok maju kembali ke gelanggang birokrasi? Apa yang menjadi dasar pertimbangan keluarnya nama Ahok? Ikuti saya mencari jawabannya. Dan saudara, masih di pusat perbelanjaan di pusat kota Jakarta, saya akan kembali mewawancarai sejumlah warga terkait dengan rencana Presiden Jokowi menempatkan sejumlah nama untuk calon gubernur, calon kepala badan otorita ibu kota negara yang baru. Saya akan terus mencoba mencari, saudara, sambil saya ingin Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.